Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Cahyati Nur Amin dengan NIM 105721117820 dari kelas M20E, ingin mempresentasikan mengenai balance scorecard yang merupakan tugas akhir dari akuntansi manajemen. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu balance scorecard atau BSC. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya balance scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan adanya BSC ini, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Selanjutnya, fungsi BSC. Pada awalnya BSC hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lebih jauh, balance scorecard memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistematis pembelajaran perusahaan. 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Dalam balance scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif balance scorecard, pelanggan perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memasukkan para pemegang saham. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance scorecard ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya serta untuk menghasilkan pertumbuhan. Selanjutnya, siapa saja sih yang bisa menggunakan balance scorecard ini? Balance scorecard menjadi alat manajemen yang bisa digunakan untuk berbagai jenis perusahaan. Biasanya balance scorecard ini digunakan oleh tim manajemen baik di tingkat eksekutif dan tingkat divisi atau departemen. Biasanya salah satu kunci dari penggunaan balance scorecard yang efektif adalah dengan memiliki integritas dan dukungan penuh atas kepemimpinan manajemen. Karena masih banyak dari suatu pimpinan manajemen menganggap remeh akan konsep dari balance scorecard. Penting bagi manajemen untuk memahami dan mengimplementasikan konsep balance scorecard di dalam suatu proses bisnis. Karena dengan balance scorecard, kinerja aktivitas perusahaan atau bisnis diharapkan akan berjalan secara efisien dan goals. Selanjutnya, penerapan BSC pada PT Garuda Indonesia. Penerapan BSC dalam mengembangkan usaha dan mencapai tujuan usaha PT Garuda Indonesia pada tahun 21 Desember 1949
Dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesia Airways atau GAI sebagai nama maskapai ini. Dalam mengembangkan usaha dan mencapai tujuan usaha, PT Garuda Indonesia ada beberapa rancangan BSC, yaitu yang pertama merupakan penilaian dari dasar organisasi kepercayaan inti, menjual peluang dan pemahaman yang membuat kepuasan pelanggan. Yang kedua merupakan pengembangan dari keseluruhan bisnis strategi. Ada beberapa strategi dalam tahap kedua ini, antara lain meningkatkan kualitas kerja yang baik, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas produk, operasional yang unggul, produk dan layanan prima yang konsisten, pertumbuhan keuntungan berkelanjutan. Dari sasaran strategi tersebut akan dikembangkan indikatornya beserta target pencapaiannya. Yang ketiga yaitu menguraikan strategi bisnis dalam komponen yang lebih spesifik. Langkah ini merupakan penguraian strategi bisnis ke dalam komponen yang lebih spesifik. Anda bisa lihat pada tabel tersebut. Yang keempat yaitu menciptakan peta strategi bisnis dari keseluruhan strategi dalam berorganisasi. Dalam tahapan ini terlihat hubungan antara komponen strategi yang dihubungkan dengan perspektif. Tahap ini digunakan untuk mengidentifikasikan arah pencapaian dari tiap strategi, sehingga terjalin hubungan saling bergantung antara perspektif. Anda bisa lihat pada tabel tersebut dari strategi mapping yang terlihat di atas. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdapat strategi peningkatan kualitas kerja. Ini merupakan dasar dari pelaksanaan balance scorecard. Kualitas kerja merupakan fondasi dari keberhasilan perusahaan, karena perusahaan yang berhasil tidak terlepas dari kinerja para pegawai yang baik. Kualitas kerja yang baik akan mendapatkan peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas produk, dan operasional yang unggul terdapat pada perspektif proses bisnis internal. Dengan kompetensi dan budaya kinerja yang baik dari semua insan, Garuda Magnet strategi yang terdapat pada perspektif proses bisnis internal akan lebih mudah dicapai. Setelah strategi dalam perspektif tersebut tercapai, perusahaan dapat memfokuskan kegiatan usahanya kepada pelanggan, yaitu dengan menjaga konsistensi produk dan layanan yang prima. Hal ini akan membuat Garuda Indonesia semakin dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti Garuda Indonesia akan terus dipakai jasanya oleh masyarakat karena sudah mendapatkan image yang baik. Secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan keuangan perusahaan yang terus lebih baik di masa depan. Sekian dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.